keajaiban benih adalah kemampuan dorman. Apa itu dorman? Yaitu dia atau benih itu akan tetap hidup meski keadaan lingkungan tidak mendukung. Ya, Anda tahu bijinya itu udah kering, disimpan, kan itu dia saatnya itu dorman. Dorman itu dia sebenarnya biji itu masih hidup, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, dia belum tumbuh. Oke, dia belum tumbuh, dia dorman. Tapi ketika biji itu terkena air dan ada pupuk atau tak ditaruh di tanah misalnya, itu dia akan tumbuh. Nah, itulah kemampuan dorman. Nah, lalu saat keadaan lingkungan mendukung, dia akan secepatnya tumbuh menjadi pohon yang baru, subur, kokoh, dan kuat. Itulah kemampuan dorman. Nah, teman-teman kalau pengen sukses itu harus punya kemampuan dorman. Mungkin teman-teman saat ini belum sukses, belum stokis, belum diamond, belum crown. Tapi teman-teman harus dorman, harus punya kemampuan dorman. Teman-teman mungkin menjalankan NASA itu kesulitan karena ada PSBB dan pandemi. Nah, tapi teman-teman harus dorman, harus punya kemampuan tetap hidup. NASA ada di hati saya, terus-menerus ada di hati saya, menyala. Karena belum ada faktor pendukung, saya belum berkembang. Tapi begitu faktor mendukung, ada waktu, punya tenaga, punya biaya, punya pikiran untuk menjalankan bisnis, saya akan lari cepat sampai akhirnya jadi stokis. Itulah kemampuan dorman. Jadi tidak menyerah walaupun kondisinya belum mendukung. Gimana? Betul nggak? Biji itu punya kemampuan dorman. Kalau Anda pengen sukses, Anda harus memiliki kemampuan dorman. Bisa jadi Anda belum sesukses teman-teman yang lain atau seperjuangan, tapi Anda harus bisa menjadi biji. Mungkin teman-teman belum punya faktor-faktor pendukung yang mendukung suksesnya teman-teman. Sabar, tunggu momentumnya. Nanti suatu saat teman-teman akan seperti biji yang kesiram air, teman-teman akan tumbuh menjadi pohon yang luar biasa suburnya. Ya, seperti itu. Itulah keajaiban benih. Ini loh, benih-benih ini kan dorman semua itu. Dalam saat kering, mereka belum tumbuh, mereka ya diam. Ada yang disimpan selama bertahun-tahun saja masih hidup sebenarnya. Ya, masih hidup. Asal mereka kena air, terus tumbuh. Itulah kemampuan biji dorman. Tumbuhnya menjadi pohon yang besar dan rindang, kokoh dan kuat, subur. Nah, keajaiban benih adalah yang berikutnya. Kemampuan tumbuh menjadi pohon yang subur, yang menghasilkan lebih banyak benih baru untuk menumbuhkan pohon baru yang lebih banyak lagi sampai tercipta ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Dalam istilah bisnis NASA ini dikenal dengan sebutan duplikasi. Jadi saya pernah dibilangin sama Pak Ito itu bahwa bisnis NASA itu seperti lebah. Kamu itu seperti lebah, Mas Nunu. Loh, kok bisa Pak? Iya, kamu itu akan nyari makan seperti halnya lebah, nyari makan di pohon. Oke, kan lebah itu nyari bunga di pohon, menclok di sebuah pohon, di bunganya. Apakah pohon itu rusak? Tidak. Yang terjadi apa? Dia ambil nektarnya untuk dia makan secukupnya, lalu dia menyerbukkan atau mengawinkan bunga itu, sehingga bunga itu jadi kawin ya. Putik dan benang sarinya bertemu, sehingga bunganya akan tumbuh menjadi buah. Yang buah itu ada bijinya. Nanti suatu saat buah itu akan jatuh, bijinya akan tua, dan kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Ya, Anda kalau di NASA itu aktif terus berusaha, terus tidak pantang menyerah, Anda akan seperti lebah. Anda akan datangi donan-donan Anda akan membina mereka sehingga Anda mendapatkan penghasilan dari sana karena Anda dapat rapat dari perusahaan, tapi tidak merusak si donan-donan itu, tidak mengambil keuntungan dari sana.
tidak mengambil menyerap uang kesejahteraan para downline. Justru dengan datangnya Anda ke sana, downline jadi punya ilmu dipraktekkan, sehingga downline akan punya penghasilan naik dan naik lagi. Nah, itulah yang namanya duplikasi. Ya, Anda punya kemampuan tumbuh menjadi pohon yang subur, menghasilkan lebih banyak benih lagi. Anda tumbuh menjadi pohonnya itu menghasilkan bijinya lebih banyak, bijinya nanti tumbuh lagi menjadi pohon baru yang menghasilkan biji lagi, dan begitu seterusnya, sehingga terjadi tercipta ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Nanti suatu saat di lingkungan Anda, jaringan Anda besar, sehingga jaringan Anda saling mendukung antara downline yang satu dengan downline yang lain, saling memotivasi, saling memberi semangat, saling memberi informasi, saling memberi testimoni. Itulah tercipta ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Itu keajaiban benih. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, tiru keajaiban benih itu. Nah, seperti ini ya. Dari satu benih tumbuh satu pohon munculkan benih yang baru, terus muncul tumbuh pohon-pohon baru, dan kemudian terus jadi hutan. Satu pulau terpenuhi dengan pohon-pohon yang tercipta ekosistem. Keajaiban benih. Next ya, pelajaran dari benih adalah Anda menuai panen setelah Anda bekerja. Ya, ini diingat-ingat. Anda menggali tanah dulu, lalu kemudian naruh benihnya, lalu menyirami benihnya. Itu sama dengan upaya, teman-teman. Lalu kemudian menunggu selama beberapa lama, ya kan, tidak langsung panen kan? Itu disebut kesabaran. Nah, setelah itu baru memetik panen. Oke, saya ulangi lagi. Pelajaran dari benih nih, Anda harus tahu itu. Anda menuai panen itu setelah Anda bekerja. Apa pekerjaan Anda? Pertama adalah menggali tanah, naruh bijinya, menanam ya. Lalu kemudian disirami. Itu namanya upaya. Ya. Lalu kemudian Anda harus menunggu selama beberapa lama. Baru itu namanya kesabaran. Baru Anda akan memetik panen. Makanya rumusnya adalah upayanya itu harus sesuai ya. Jangan minta yang ringan-ringan, maunya yang besar-besar. Kalau ingin panen juga harus bekerja keras dong, macul gitu ya, bajak sawah misalnya gitu ya, menyemaikan gitu ya, matun gitu ya. Matun itu apa sih? Membersihkan gulma gitu ya di sawah-sawah itu, ngecek, meratakan dan sebagainya. Itu ada kegiatan itu, upaya-upaya yang dilakukan agar dapat hasilnya. Lalu setelah itu sabar itu menunggu setelah 3 bulan 4 bulan baru panen padi. Itu namanya hasil. Jadi hasil itu diperoleh dari upaya yang sesuai dan kesabaran yang cukup. Saya ulangi lagi nih biar paham nih. Hasil itu didapatkan dari upaya yang sesuai dan kesabaran yang cukup. Itulah pelajaran yang harus kita ambil pada benih. Nah, prinsip ini yang sering dilupakan orang. Mereka mengatakan kalau saya menanam kacang hari ini, apa yang akan saya dapatkan besok? Kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya adalah benih kacang basah. Coba aja kalau Anda nggak percaya. Anda beli benih kacang, tanam nih hari ini, sirami, besok dapat apa? Kacang basah. Ya kan? Bukan dapat apa-apa, tapi kacang basah gitu, belum dapat panen. Menarik banget ini Pak materi. Makanya jangan sampai ada yang terlewat ya. Pasti menarik semua. Materinya saya nggak ada yang nggak menarik. Insya Allah bermanfaat ya untuk Anda. Kalau bisa praktek ini insya Allah cepat sukses ya. Sebenarnya semua materi di SOPN itu materi pilihannya, materi yang luar biasa. Jadi Anda harus betul-betul mengulang semua materinya dan mempraktekkan semua materinya. Nanti akan merasakan betapa hebatnya materi dan ilmu yang ada di SOPN ini.
Nah, benih kacang basah. Kalau kepengennya instan ya, kalau pengen instan, kalau saya nanam hari ini besok saya dapat apa? Jawabannya benih kacang basah. Gampang, gak bakalan dapat panen. Nah, hukum benih mengatakan Anda menanam hari ini dan Anda menuai itu nanti. Oke, saya ulangi. Anda menanam hari ini dan Anda akan panen itu nanti. Maka tanamlah kacang sekarang, lalu petiklah kacang dalam waktu 4 bulan ke depan. Tanam padi hari ini, maka paling sedikit 3 bulan ke depan Anda bisa panen. Oke, semai padi hari ini, 3 bulan ke depan Anda panen. Tanam hari ini, panen nanti. Mie instan saja itu perlu direbus, perlu dimasak ya. Jadi jangan pernah mengangankan kesuksesan instan. Sudah jelas-jelas di dalam bungkusnya itu ditulis mie instan. Tapi untuk bisa makan saja kita itu perlu merebus atau mengolahnya dulu. Mie instan saja tidak instan. Kenapa sukses kamu kok mintanya instan? Mie saja tidak instan. Kenapa kamu daftar NASA kepengennya langsung kaya? Itu keliru teman-teman semua. Mie saja instan. Kenapa kamu daftar maunya langsung dapat uang banyak, langsung laris jualannya? Loh sih gimana itu? Logika macam apa itu? Nanti kalau nggak bisa jualan dalam waktu 1 hari 2 hari, bilangnya tidak bakat. Itu gimana itu? Saya yakin Anda semua yang ada di sini tidak seperti itu. Saya lagi ngomongin orang lain tentunya ya. Jadi mie saja itu, mie instan saja itu perlu direbus, coba bayangkan. Ya. Nah, ini kata-kata yang sangat baik dan mungkin suatu saat saya akan membuat kaos dengan tulisan semacam ini ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti teman-teman mau bikin bersama sama saya apa enggak ya? Sukses yang instan itu tidak awet. Sukses yang awet itu tidak instan. Anda mau sukses yang awet atau cuma yang sementara? Ya. Sukses yang instan itu tidak awet. Sukses yang awet itu tidak instan. Oke, ya paham ya? Jadi sekali lagi, upaya plus kesabaran, Anda akan dapat hasil. Pelajaran tentang benih adalah upaya terlebih dahulu baru panen. Itu prinsipnya. Ya, Anda tidak bisa membalik prosesnya. Oke, pelajaran tentang benih itu adalah upaya dulu, upaya dan kesabaran lebih dahulu, baru panen. Itulah prinsipnya dan Anda tidak bisa membalik prosesnya. Nah, contohnya ini di bawah. Belajar dulu baru pinter. Oke, kerja dulu baru gajian. Berproses dulu lalu sukses. Bersedekah dulu baru Anda bisa kaya. Jadi prosesnya dulu baru hasil. Pahami ini dengan baik-baik ya. Tidak ada sukses dulu baru proses, nggak ada itu ceritanya. Saya mau daftar NASA deh tapi langsung sukses ya, nggak ada. Ya akan nanti diketawain sama cicak dong kalau kayak gitu caranya. Ya proses dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tidak kemudian sukses dulu baru proses, itu nggak ada gitu. Ya proses dulu lah gitu. Tidak bisa terbalik gitu ya. Nah, pelajaran tentang benih adalah ketika Anda menanam selusin benih kacang. Ini juga pahami dengan baik ini. Pahami dengan baik ya. Pelajaran tentang benih adalah ya, ketika Anda menanam selusin benih kacang, Anda tidak mendapatkan selusin tanaman kacang. Oke.
kalau Anda menanam selusin 12 benih kacang, yang Anda dapatkan itu tidak selusin, jadi tidak penuh. Sebagian itu ada yang mati, sebagian lagi tertiup angin, sebagian lagi dimakan hama, sebagian lagi diambil burung. Tanaman kacang yang ditanam kemungkinan tinggal 2. Dari 12 itu kemungkinan tinggal 2 saja yang akan jadi tanaman, ya. Dari 12 atau selusin benih kacang bisa jadi yang tumbuh menjadi tanaman dan menghasilkan itu hanya 2. Oke, itulah yang disebut hukum rata-rata. Demikian juga berlaku di NASA. Jika Anda mengajak 12 orang yang bergabung, bisa jadi yang Anda ajak 12 orang itu menolak. Mungkin hanya 1 atau 2 orang yang tertarik. Mungkin hanya 1 yang bergabung. Kalau Anda mengajak 100 orang, bisa jadi hanya 5 orang yang bergabung. Gitu ya. Itulah hukum benih, ya. Hukum benih memang seperti itu. Hukum benih, kalau Anda menaburkan selusin benih, bisa jadi yang tumbuh hanya 2 dengan banyak prosesnya. Jadi kalau Anda punya downline 10, mungkin yang akan sukses jadi stokis itu hanya 1. Gitu ya. Itulah hukum alam. Kita tidak bisa menolaknya. Nah, biar kita punya 2 kaki kuat, maka kita harus punya minimal 20 frontline untuk memenuhi hukum rata-rata. Kalau ingin membangun 3 kaki kuat, maka minimal kita harus punya 30 frontline. Untuk mendapatkan 30 frontline itu harus berapa yang harus kita prospek? Minimal 300 orang. Setidaknya kita harus pernah ditolak oleh 270 orang prospek sehingga kita mendapatkan 30 orang frontline. Yang dari 30 frontline itu akan menghasilkan 3 orang yang serius bersama Anda membangun jaringan sehingga mereka pun menjadi stokis dengan lebih dulu Anda menjadi stokis. Seperti itu pelajaran yang kita bisa ambil dari benih.